You're listening. Lady Radio from Zero to Hero. Halo Sobat Ready, balik lagi nih di Campus Live. Siapapun mahasiswanya, Campus Live tempatnya. Nah, cuma di Campus Live yang akan membahas tentang kehidupan seputaran kampus. Dan juga di sini kita akan membahas kehidupan kampus mulai dari A sampai Z. Nah, tunggu apa lagi nih Sobat Ready? Let's start! You're listening. Lady Radio from Zero to Hero. Ready Radio from Zero to Hero. Halo Sobat Ready, balik lagi nih di Campus Live. Siapapun mahasiswanya, Campus Live tempatnya. Kenalin, aku Yosef yang bakal nemenin Sobat Ready untuk membahas tentang kehidupan seputaran kampus. Nah, gimana nih Sobat Ready kabarnya? Lagi sehat kan? Tetap semangat ya meskipun lagi puasa. Meskipun ada aja hal-hal yang bikin kesel gitu, kayak misalnya kelas di siang bolong tuh. Rasanya pengen cepet-cepet pulang. Nah, aku tuh penasaran nih Sobat Ready, gimana sih cara mahasiswa yang aktif prokeran, aktif organisasi bisa nge-manage waktunya biar gak keteteran. Pas banget nih, aku udah undang narasumber kita yang sesuai dengan tema untuk membahas tema kita hari ini. Boleh kenalin nih dirinya dulu ke Sobat Ready. Ya, izin memperkenalkan diri, nama aku Kaisa Akila, bisa dipanggil Anissa, aku dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2022. Nah, Sobat Ready udah kenal nih sama narasumber kita. Daripada lama-lama dan penasaran buat ngebahas tentang kehidupan kampus yang sibuk prokeran nih, mending langsung kita mulai aja. Let's start! You're listening. Lady Radio from Zero to Hero. Balik lagi nih di Campus Live, siapapun mahasiswanya, Campus Live tempatnya. Nah, Sobat Ready, tadi kita udah kenalan sama narasumber dan sekarang waktunya kita buat tanya-tanya ke narasumbernya nih. Untuk Alisa, apa aja sih kesibukan kamu selama kuliah ini? Akhir-akhir ini alhamdulillah diberi kesempatan buat jadi salah satu brand ambassador Telkom University. Waduh. Terus juga bisa jadi staff dari Public Relation Kejar Mimpi Bandung. Jadi kesibukan aku untuk sekarang ini tuh di bagian itu aja sih. Gitu. Berarti jadi tanjidor juga nih, tanjidor ya. Iya. Waduh, itu susah nggak sih buat masuk ke situ? Jujur karena kalau susah sih enggak juga ya, karena kayak cuma seleksi berkas sama wawancara juga. Tapi yang bikin susahnya itu ya gimana komitmen kita dan konsistensi kita sama kegiatan itu gitu. Oh, jadi selama Alisa jadi brand ambassador Telio nih, apakah ada kesulitannya untuk menyesuaikan dengan kuliah nih? Sebenarnya baru banget ya jadi tanjidor ini juga, kayak baru sebulan yang lalu juga. Jadi pas banget waktu awal masuk kuliah ini juga, jadi harus nge-manage waktunya itu kan susah banget ya, apalagi karena waktu masuknya ini tuh pas banget sama waktunya di bulan Ramadan. Jadi kayak di bulan Ramadan itu kan pasti full banget untuk bikin konten ya, untuk ngejar deadline juga di bulan Ramadannya. Jadi itu kayak full banget untuk kayak kuliahnya juga, terus juga untuk kegiatan konten. Jadi kayak habis kuliah tuh pasti ikut buat lagi konten gitu. Dan kebetulan juga baru ini aku juga sempat juga syuting kayak series Ramadan gitu. Wow, keren banget nih series Ramadan. Jadi Sobat Ready siapa tahu pengen nonton nih. Nanti Iya. bakal keluar di mana nih? Ntar bakalan keluar di YouTube Telkom University. Jadi tungguin aja ya. Ya, kalau promosi nggak apa-apa ya. Kan promosi. Nah, apakah karena ada dua kesibukan tadi tuh, yang menurut aku udah lumayan besar nih buat dilakuin dan juga lumayan sibuk juga, ada problem nggak sih semenjak kamu ngikutin kegiatan itu? Karena emang susah banget ya untuk manage kayak gitu tuh, sebenarnya problemnya itu lebih kayak ngebagi waktunya itu kayak dari diri sendiri juga buat dari kuliahnya juga, terus juga untuk kegiatannya juga. Jadi kayak banyak banget hal-hal yang harus bisa kita prioritasin gitu, kayak misalnya dari kuliahnya, dari tugasnya, deadline dari konten-kontennya juga gitu. Jadi kayak kadang tuh suka sama diri sendiri juga nggak keurus gitu bisa. Bisa nggak keurus gitu ya karena sibuk ya? Tugasnya banyak banget, kayak ada banyak aja kegiatan gitu sih. Iya, berarti teman juga jarang jadinya kan iya. ketemu karena waktunya jadi kepotong gitu. Aku mau nanya nih, sempat ada kejadian nggak sih kayak misalnya bentrok nih jadwal antara kegiatan dengan kampus? Sebenarnya kalau bentrok itu pasti pernah ya. Pernah deh ya. Dan gimana cara aku biar nggak bentrok itu tuh aku bakal milih mana yang harus prioritaskan, misalnya kayak kuliah dulu atau kegiatan yang harus ada aku gitu di situ yang nggak bisa digantikan gitu sih paling. Berarti kita harus bisa nentuin skala prioritas mana nih yang lebih penting dilakuin dan Benar banget. lebih cepat nih diselesaikan gitu ya. Menurut Alisa sendiri, apakah ada perbedaan selama kan tadi sempat nyinggung Lebaran ya, puasa gitu ya?
ada bedanya nggak sih selama puasa dengan sebelum puasa nih kegiatannya gini? Nah, jujur pas tahun ini tahun pertama aku yang beneran sibuk banget di bulan puasa. Biasanya tuh aku cuma kayak tidur doang terus buka puasa gitu kan. Nah, tapi di tahun ini tuh karena kebetulan aku ikut juga series yang Ramadan itu, terus juga bikin konten karena harus ngejar deadline selama bulan Ramadan kan cuma 1 bulan ya. Jadi kayak harus berkegiatan terus dan kayak konten, tag, edit terus langsung di post gitu. Jadi kayak emang harus kejar deadline-nya kan. Jadi kayak emang di bulan Ramadan ini tuh emang full banget buat konten. Jadi kayak pagi bangun terus udah syuting terus ntar sampai malam besok lagi kayak gitu. Jadi kayak mungkin lebih selama di bulan puasa ini tuh emang kegiatan mulu gitu sih. Tapi Alisa enjoy kan ngejalanin? Enjoy banget. Enjoy ya, bagus lah kalau gitu. Nah berarti Sobat Ready kita ini harus tahu gimana cara nge-manage waktu, ngukur skala prioritas, dan juga mikirin nih mana yang lebih cepat diselesaikan terlebih dahulu gitu. Jadi kita intinya harus pinter-pinter bagi waktu lah gitu ya. Banget. Prioritas. Nah, kita bakal ngebahas banyak lagi, ngulik lagi tentang solusi. Mungkin ada tips-tips juga dari Alisa. Jadi daripada penasaran, tetap tungguin di segmen selanjutnya. You're listening. Lady Radio from Zero to Hero. Nah, Sobat Ready, tadi kita udah dengar nih pengalaman Alisa tentang kehidupan kampusnya yang lumayan ribet menurut aku ya. Karena banyak juga aktivitas yang diikutin. Kalau pengalaman aku pribadi sih, untuk semester 2 ini, puji Tuhannya nggak terlalu sibuk. Cuman di semester 1 lumayan sibuk tuh, karena kan semester awal, jadi kayak Organisasi ya. iya, jadi pengen ikut kepanitiaan lah, organisasi lah. Jadi pernah kayak aku itu ikut kepanitiaan dan juga RRC. Nah, jadwalnya itu bentrok, jadi aku bingung kan kayak buat mikirin mana nih yang duluan aku kerjain gitu. Jadi aku mikirin kayak wah mungkin RRC duluan nih, soalnya ini bakal lebih cepat selesai gitu kan. Jadi aku lebih ke RRC baru ke kepanitiaan gitu. Jadi sama juga sih kayak Alisa tadi. Jadi kita tuh harus mikirin tentang skala prioritasnya gitu. Jadi mungkin Alisa ada cara tips-tips gitu nggak sih buat nge-manage waktunya gitu? Kalau dari aku sendiri ya, menurut pengalaman aku tuh selalu memprioritaskan karena kita sebagai mahasiswa juga, prioritas pertama kita tuh pasti kuliah ya, dan pasti kita harus kelas, harus juga bikin tugas sesuai deadline-nya gitu. Jadi kayak pertama tuh pasti prioritasnya adalah kuliah, terus keduanya itu baru berkegiatan, karena pasti kan kalau misalnya kuliah doang, kuliah pulang gitu kan kayak ngapain gitu kan. Iya, kayak gue kerjaan gitu, cuman gue ke kampus habis itu pulang gitu ya. Bener banget. Jadi kayak kalau bisa kita berkegiatan gitu. Nah, tapi untuk cara membagi waktu selama berkegiatan pasti banyak banget ya, kayak misalnya kita ikut proker dan waktunya itu pasti bentrok, ada yang kayak misalnya rapat di sini dan rapat di sini. Cara aku sendiri itu untuk manage waktu aku itu tuh dengan kayak misalnya di proker ini tuh aku jadi kadif, dan proker satunya lagi tuh aku jadi staff. Jadi aku akan memilih yang bagian aku jadi kadif, karena itu hal yang nggak bisa digantikan gitu. Sedangkan kalau misalnya di staff kan aku masih bisa ada yang anggota lainnya juga gitu. Nah, tapi kalau misalnya waktunya tuh sama dan kayak misalnya aku dua-duanya staff atau dan acaranya itu mepet yang mana, aku bakal pilih yang mepet yang mana gitu. Jadi aku bakalan kalau misalnya bentrok itu bakalan lebih milih yang lebih mudah untuk diselesaikan gitulah ya, dan yang nggak bisa digantikan oleh orang lain gitu. Jadi pertamanya pasti kuliah, terus juga baru berkegiatan gitu, dan jangan lupa juga buat peduli sama diri sendiri juga, jangan sampai nggak lupa kayak sama diri sendiri, jadi kayak berkegiatan mulu kan. Jadi kita harus juga tetap jaga kesehatan gitu ya, jangan terlalu sibuk di luar, dan juga harus mikirin kayak diri kita ini sanggup gak sih ngelakuin itu gitu kan. Iya, kita juga tetap harus tahu kapabilitas kita tuh semana gitu. Iya, benar-benar. Nah, tadi udah dapat tips-tips nih. Balik lagi juga tentang skala prioritas ya, tentang mikirin mana yang lebih penting buat dilakuin dan lebih cepat selesainya gitu. Nah, Sobat Ready tadi udah dapat beberapa tips-tips dari Alisa nih. Jadi kita mungkin pernah ngalamin masa-masa mumet kali ya, karena banyak aktivitas, pasti ada ya. Jadi kita bakal bahas lebih detail lagi bagaimana cara-cara biar gak mumet nih pikiran meskipun banyak aktivitas. Jadi Sobat Ready, stay tune terus di Kampus Live, siapapun mahasiswanya, Kampus Live tempatnya. You're listening. Lady Radio from Zero to Hero. Nah, Sobat Ready, tadi kita udah sempat bahas juga tentang mumet-mumetan nih ya. Tentang karena banyaknya aktivitas sampai mumet gitu nih. Aku nanya dulu nih ke Alisa. Apa sih kegiatan yang Alisa lakukan nih kalau misalnya lagi mumet karena banyak kegiatan tuh?
pasti demot itu pernah ya, kayak abis kayak kegiatan banyak banget, terus kayak pasti males banget buat bikin tugas karena kayak udah capek banget badan kan. Menurut aku sendiri kegiatan yang aku lakuin tuh kayak aku bakalan stop dulu semuanya, kayak tugas-tugas tuh aku stop dulu, aku kayak diam sendiri gitu kayak Berani menyendiri gitu ya. menyendiri dulu, kayak ngumpulin energi juga kan, kayak buka-buka TikTok atau kayak cari-cari hiburan gitu, atau kayak ketemu sama temen gitu, atau kayak juga kayak me time dulu sendiri. Jadi kayak emang untuk menghibur diri sendiri dulu biar kayak lebih refreshing gitu otak habis dari kebanyak kegiatan yang ada gitu. Berarti lebih menghabiskan banyak waktu untuk diri sendiri dulu lah ya gitu. Kayak misalnya stop dulu lah berkegiatan biar hibur diri sendiri gitulah dulu ya. Jadi kayak misalnya kita sendiri dulu atau sama teman kayak bisa memberikan energi juga ke kita gitu biar lebih semangat. Terus udah ntar kalau misalnya udah refreshing dan seger gitu kan untuk menerima lagi pelajaran atau juga bikin tugas itu kayak udah masuk gitu ke otak. Jadi kalau misalnya pikiran udah tenang gitu, udah fresh. Iya. Jadi berkegiatan itu lebih semangat lagi. Iya, benar gitu ya. banget. Jadi refreshingnya Alisa apa tuh? Kalau boleh tahu. Refreshingnya paling kayak ke mall, me time gitu, atau kayak juga ketemu teman-teman aja, kayak sekedar kayak ngobrol sama teman tuh biar nggak sendiri banget di kosan kan. Jadi kayak ketemu sama teman, ngobrol sama teman tuh tiba-tiba kayak udah full aja energi lagi buat ngerjain tugas lagi gitu. Iya, jadi kalau misalnya belanja gimana belanja? Suka nggak? Belanja sih jarang sih, lebih kayak suka jalan-jalan aja gitu, traveling juga. Tapi kita juga anak kos harus mikirin juga ya kalau seringan belanja bakal habis juga nih uang bulanan malah gitu makin stres ya, Iya. nggak ada uang bulanan. Tapi ada juga beberapa orang yang me time itu kayak tidur aja gitu. Iya. Jadi kan misalnya udah mumet nih pikiran ya tidur aja lah di kosan gitu. Iya, Tapi bener kalau sih. Alisa gimana? Suka tidur juga gak? Suka sih tidur karena kayak kalau misalnya ada waktu kosong tuh digunain buat tidur juga, karena kan pasti bakalan banyak banget kegiatan ya. Jadi kayak kadang tidur tuh masih kurang gitu. Jadi kayak kalau ada waktu kosong ya bakalan tidur. Kadang juga suka, kadang kalau bareng temen tuh juga tidur aku. Jadi tidur bareng-bareng gitu. Buat ngumpulin energi lagi lah gitu ya. Benar. Jadi kalau pribadi sih misalnya mumet nih, jadinya ke makanan. Oh iya, Ya jadi aku lebih sering makan gitu, kayak misalnya jajan, meskipun badannya gini-gini aja gitu. Gak apa-apa sih. Udah mengekspor banyak makanan jadi ya. Biar tetap happy, ya udah beli makanan lah, gak apa-apa. Sekali-sekali anak kos juga, biar pikiran tenang, perut juga kenyang gitu juga. Ntar berarti jam 3 buat nyari makan. Waduh boleh juga nih, kebetulan aku karena nggak puasa ya nonis. Gas cari takjil jam 3. Kita dapat yang ini doang ya, lempel-lempel. Iya jadi yang udah sisa-sisanya aja lah, es batunya doang mah kalau di es buah ya. Kalau aku dapat buah-buahnya semua, sisanya es batunya doang gitu. War ya kita ya. War ya, ayo gas nih. Aku jam 3 langsung nyari Jam 6 ya takjil nih. bukanya ya. Masih 3 jam aja. Tapi nih Sobat Ready jangan coba-coba buat mokel ya. Iya. Harus tetap semangat puasanya meskipun banyak godaan nih. Iya. Kadang-kadang lagi puasa gini FYP TikTok makanan Oh iya, semua tuh bener mukbang banget, ya. mukbang. Jadi aduh harus tahan buat tetap puasa Iya, gitu ya. benar banget. Ya, jadi kalau misalnya tentang alam nih, kan bisa juga tuh refreshing ke alam gitu ya. Alisa suka nggak? Suka banget, aku suka banget ke alam, kayak misalnya ke kayak Curug gitu, atau kayak pokoknya yang tempat-tempat alam itu emang benar-benar refreshing banget sih. Jadi kayak apalagi bareng-bareng sama temen kan, jadi kayak combo banget gitu. Jadi lebih senang lah gitu ya daripada sendirian mulu kemana-mana ya. Tapi lebih mending ke alam sih daripada kayak ke mall atau ke mana gitu. Karena kan kalau misalnya kita ke mall itu kadang lihat keramaian lagi gitu kan. Kalau misalnya ke alam kita bakal lihat kayak misalnya pohon Iya, atau bener. danau, sungai gitu. Jadi bener-bener refreshing iya, banget lebih gitu tenang ya. lah pikirannya gitu ya. Nah itu ada beberapa tips juga waktu misalnya Sobat Ready mumet mikirin tugas, kegiatan, proker, organisasi juga bisa dilakuin tuh beberapa, misalnya kayak aku makan, terus tidur, me time, terus teman. iya jalan-jalan bareng teman juga bisa dilakuin. Nah juga itu bisa membantu Sobat Ready untuk jaga kesehatan juga, kesehatan tubuh dan mental juga perlu kan. Kalau misalnya mental Mental health number 1. Aduh, itu Genji sekarang mental health itu paling dipikirin sih. Kalau misalnya dia apa-apain dikit langsung kayak aduh mental health aku kena gitu. Apa-apa mental health. Iya. Lama-lama ke psikiater juga. Kan keluar juga nih duit. Jadi lebih mending refreshing aja dah daripada kita stres gitu lama-lama di kosan cuman tidur apa-apa. Iya udah refreshing sekali-sekali meskipun anak kos juga enggak apa-apa ya gitu. You're listening. Lady Radio from Zero to Hero.
Nah, Sobat Ready, tadi kita udah ngobrol banyak sama Alisa, ngebahas tentang kehidupan seputaran kampus, ngebahas juga tentang tips biar nggak mumet ya, tentang banyaknya aktivitas yang harus dijalanin selama kuliah gitu. Aku mau ngucapin terima kasih kepada Alisa udah hadir di Kampus Live episode hari ini, dan juga tentang tips-tipsnya, aduh, itu sangat membantu Sobat Ready nih. Ya, aku juga berterima kasih juga kepada Ready Radio dan teman-teman semuanya udah mengundang aku di acara ini. Iya, sama-sama. Nah, Sobat Ready, biar gak ketinggalan episode selanjutnya yang pastinya seru-seru banget, tetap pantengin Instagram Ready Radio, Spotify Ready Radio, dan juga YouTube Ready Radio. Di situ bakal ada episode-episode seru selanjutnya hanya di Kampus Live. Siapapun mahasiswanya, Kampus Live tempatnya. Di Ready Radio from Zero to Hero. Bye-bye. You're listening. Lady Radio from Zero to Hero.